Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua anak-anak diberi kekuatan dan kesehatan agar bisa belajar dengan semangat. Oh ya, ketemu lagi sama Ibu Dewi pada pelajaran daring kali ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak kelas 9D hadir semua? Oke. Kelas 9E hadir? Oke, kelas 9F hadir. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang perilaku, tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil perilaku tata krama, sopan santun, rasa malu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan ketiga, siswa diharapkan mampu menunjukkan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dalam keseharian dengan tepat. Dan yang terakhir adalah siswa diharapkan mampu menerapkan perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dalam kehidupan keseharian dengan konsisten. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut masuk ke materi. Let's begin. Apakah itu tata krama? Tata krama adalah suatu adat, peraturan yang disepakati atau perilaku yang wajar terjadi antara manusia dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan tata krama adalah cara bergaul atau cara manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, apa itu sopan santun? Sopan santun adalah suatu adab dalam bertingkah laku, berbudi pekerti yang baik, dan kesusilaan dalam keseharian. Sampai di pengertian tata krama dan sopan santun ini ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas tentang dalil yang memerintahkan kita untuk berperilaku tata krama dan sopan santun. Silakan anak-anak buka Al-Qur'annya dan kita akan membaca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ya, itu adalah dalil yang menunjukkan perintah perilaku tata krama dan sopan santun. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Selain terdapat dalam Al-Quran, dalil yang menunjukkan perintah untuk kita berperilaku tata krama dan sopan santun juga terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi qala ibnus sarhi an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala malam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Bu, contoh perilaku tata krama dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa dan bagaimana? Nah,
Di bahasan slide ini, kita akan membahas tentang beberapa contoh tata krama dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini, tata krama dan sopan santun kepada orang tua. Kayak gimana sih Bu bentuknya? Kayak begini. 1. Kita sebagai anak itu harus berbuat baik kepada orang tua. Itu harus. Kemudian yang nomor 2, bertutur kata yang lembut kepada orang tua. Lalu kita juga tidak boleh membentak orang tua. Dan kita harus senantiasa mendoakan kebaikan orang tua. Ini bukan hanya sebagai perilaku tata krama dan sopan santun kita kepada orang tua, tapi sebagai bentuk wujud bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Nah, dalilnya ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Silakan buka Al-Qur'annya dan kita akan baca bersama-sama. Tidak hanya kepada orang tua, Islam juga mengajarkan bagaimana cara tata krama dan sopan santun dalam berpakaian. Dan hal ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ayo kita buka Al-Qur'annya dan kita akan baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itu dalilnya ya. Contohnya kayak gini. 1. Sebagai perempuan kita harus menutup aurat. Terus perempuan itu pakaiannya tidak boleh menyerupai lawan jenis atau laki-laki, dan kita juga nggak boleh tuh memakai sepatu sambil berdiri. Terus memulai dengan anggota bagian sebelah kanan. Jadi gini, misalkan anak-anak memakai sepatu, pakailah yang sebelah kanan dulu. Mau menaliin sepatu, talilah yang sebelah kanan dulu. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kita akan masuk ke slide berikutnya. Hikmah jika kita berperilaku tata krama dan sopan santun yaitu 1. Kita akan mudah diterima oleh orang lain dan tentunya Allah juga akan memberikan pahala untuk kita. Lalu kita pun akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan menyempurnakan keimanan seseorang. Tak hanya itu, kita juga akan lebih disayangi oleh keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Dan perilaku ini juga dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Dan tentu saja, perilaku ini adalah perilaku terpuji yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah. Nah, begitulah hikmah dari berperilaku tata krama dan sopan santun. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan pindah ke slide berikutnya. Kita akan membahas rasa malu. Apa itu rasa malu? Malu adalah ajaran Islam mengenai akhlak atau perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan buruk dan tercela. Malu juga dapat dikatakan sebagai perasaan tidak enak hati dan rendah diri karena berbuat kurang baik, berbeda dengan kebiasaan yang diyakini bernilai baik dan benar oleh suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan beralih ke slide berikutnya. Mengapa rasa malu itu penting? Karena rasa malu itu dapat mendatangkan beberapa hikmah untuk diri kita.
seperti mendatangkan kebaikan, lalu dicintai oleh Allah, kemudian mencegah dari perbuatan maksiat, mengantarkan pelakunya menuju surga, dan menjaga kehormatan dan harga diri. Baik, sudah kita bahas semua dari mulai perilaku, tata krama, sopan santun, dalil, contoh, rasa malu, hikmah dari tata krama dan sopan santun. Apakah ada yang ingin ditanyakan ataukah tidak dimengerti? Silakan bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu anggap anak-anak semuanya mengerti tentang materi yang kali ini kita pelajari. Ibu akan berikan tugas, anak-anak kerjakan tugas di buku PR Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pilihan ganda halaman 119 sampai 121 dan bagian kedua itu esai halaman 127. Untuk yang tidak punya bukunya, soal dan jawaban ditulis baik pilihan ganda dan esai. Dan untuk yang punya bukunya, pilihan ganda ditulis jawabannya saja, sedangkan esai ditulis soal dan jawabannya. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan semoga selalu semangat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak selalu sehat walafiat. Jangan lupa pakai maskernya. Stay safe and stay at home. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.